akan disampaikan oleh beliau Ustadzuna Ustadz Sanif Ali Syahbana. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa nas'alullaha ta'ala an yaj'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqan suman marhuman wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Kiai dan Dewan Pembina yang kami hormati, Ustaz Abdurrahim Bashir, Ustaz Taufik Abdullah, San Ponpes Salman Al-Farisi, Ustaz Hendi Kurniawan, Direktur Pesantren Ustaz Jeri, dan juga Kepala Madrasah Al-Ustaz Abdurrahim, Kepala Kutab Salman Al-Farisi, Ustaz Aditya Fathunur Rahman, Asatidah Murabbi yang hadir pada kesempatan kali ini, serta aba, umahat, ayah dan bunda, wali dari santriwan dan santriwati, baik di unit Kutab atau di unit madrasah Pondok Salman Al-Farisi yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan, taufik dan hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, hingga kita bisa dipertemukan, diperkumpulkan di majelis ini, di ma'had yang kita cintai ini. Semoga majelis yang kita adakan di kesempatan pagi hari ini mendatangkan keberkahan dan kebaikan-kebaikan bagi seluruh yang hadir. Pulang dari majelis ini kita membawa ilmu yang bermanfaat, juga kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat atas amal kebaikan yang kita adakan di pagi. Mahat wali sekalian yang dirahmati Allah, tadi di muqaddimah sudah disampaikan pendahuluan terkait penguatan kembali pemahaman terkait kurikulum dan juga tahapan pembelajaran yang dipilih oleh Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, dan juga harapan-harapan besar tentu dari semua yang hadir di sini, bahwa anak-anak kita ini adalah calon pembawa estafet dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di generasi yang akan datang. Ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih di setiap generasinya orang-orang khusus. Ya, orang-orang khusus ini membawa amanah, membawa risalah kebaikan bagi seluruh umat manusia, merealisasikan Islam rahmatan lil alamin dengan ilmu, merealisasikan Islam rahmatan lil alamin dengan amal, merealisasikan Islam rahmatan lil alamin dengan dakwah. Ya, insya Allah ini merupakan kebanggaan bagi orang tua ketika anak-anaknya lah yang nanti dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi generasi penerus estafet dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abah dan umahat yang dirahmati Allah, kalau kita membaca sejarah dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kita dapati mereka memiliki potensi yang berbeda-beda satu sama lain. Tidak semua sahabat itu ulama. Di antara sahabat ada yang pedagang, di antara sahabat ada yang pemimpin, ada yang panglima perang. Di antara sahabat ada juga
orang awam sebagaimana umumnya yang kesehariannya dia mencari ma'isyah untuk melanjutkan kehidupannya, tetapi bersamaan dengan itu ada nilai-nilai yang bisa didapati. Ini semua wujud ya hampir di setiap person sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Artinya ada kesamaan, ada pondasi yang memang kuat ya di setiap kepribadian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sehingga mereka disebut sahabat. Ya, dengan perbedaan potensi yang mereka miliki, tetapi kesamaan kualitas pondasi keimanan, pandangan visi dalam menjalani hidup, maka generasi ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Generasi sahabat ini tidak akan terulang sampai kapanpun. Ya, tidak akan terulang. Ya, artinya hanya sekali itu, kemudian setelahnya sampai qiyamus sa'ah, sampai ditegakkannya kiamat, generasi yang datang selanjutnya itu mengalami degradasi, mengalami penurunan kualitas. Setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, sampai nanti di akhir zaman yang menghadapi dan melihat kiamat itu ditegakkan adalah seburuk-buruk orang. Nah, para abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, secara sunatullah demikian bahwa zaman kita sekarang kalau dibandingkan dengan sahabat itu jauh sekali. Ya, degradasi keilmuan, akhlak, adab, iman itu jauh perbandingannya dibanding sahabat. Tapi bukan berarti kemudian kita menyerah ya dan membiarkan generasi ini rusak begitu saja. Karena dalam satu riwayat Rasulullah SAW menegaskan bahwa akan senantiasa ada sekelompok dari umatnya yang terus menegakkan kebenaran. La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Jadi segelintir ada beberapa hamba Allah pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk senantiasa menegakkan kebenaran. Ya. Gradasi itu kalau kita bandingkan dengan generasi sahabat adalah tentang masyarakat dan situasi keumatan secara umum. Tapi bisa jadi ada person-person, ada golongan, ada beberapa kelompok dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman ini yang bisa jadi juga mereka akan mendekati kualitas sahabat. Dan dengan mereka inilah Allah Subhanahu wa taala tetap menegakkan eksistensi dinul Islam. Nah, disitulah kita memiliki harapan besar bahwa sekelompok, segelintir orang itu adalah anak-anak kita yang kita didik. Ya, kita berikhtiar, kita berusaha, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di pemaparan materi bulan lalu kami menjabarkan tentang bagaimana pilar-pilar mulazamah itu dibangun. Kemudian ada satu poin yang di situ menjadi pilar mulazamah adalah pembelajaran dengan tahapan dan urutan yang benar. Nah, kemudian evaluasi terkait proses pendidikan ini kita coba untuk tuangkan dalam satu bentuk kurikulum. Ya, kurikulum ini harapannya adalah bisa mengantarkan anak-anak kita untuk sampai kepada tujuan tertinggi mereka. Ya, masing-masing dari kita pasti punya cita-cita. Begitu juga anak-anak kita. Nah, untuk kita bisa mengantarkan mereka kepada cita-cita terbaik, tertinggi, yang akan meninggikan derajat mereka juga di hadapan Allah adalah dengan kita memberikan bekal-bekal yang cukup, pondasi-pondasi yang kuat, ya, sampai nanti di masa dewasa mereka, kemudian sampai nanti di ujung usia mereka bisa sampai kepada titik tertinggi
Ya, titik tertinggi dari proses kehidupan mereka, proses pembelajaran ilmu mereka, ya, dan insya Allah juga akan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya di akhirat kelak. Maka ikhtiar kami menyusun kurikulum ini tentu adalah bagian dari ikhtiar yang mungkin masih ada kekurangan dan terus akan ada perbaikan bersamaan dengan proses peningkatan kualitas keilmuan juga. Ya, artinya asatidzah yang ada di Pondok Pesantren Salman Al Farisi ini tidak stagnan di satu titik. Ya, akan terus ada proses pembelajaran dan dengannya mungkin berkembang juga kurikulum. Ya, maka kalau di pertemuan ini mungkin para wali mengikuti, oh kitabnya cuman ini itu ya. Ya karena itulah apa yang kami rasa atau kami anggap di kualitas keilmuan kami sekarang sebagai satu kurikulum yang ideal, itu satu. Yang kedua adalah menyesuaikan juga dengan kemampuan para asatidzah dan ustadzat serta guru-guru yang ada di sini dalam mengajar. Ya, sehingga suatu saat nanti ketika Allah menambahkan lagi keilmuan yang lebih kepada kami para asatidzah dengan proses belajar kami yang terus berkesinambungan, maka bisa jadi kurikulumnya semakin naik dan demikian. Ya, ini muqaddimah terkait tahapan dan urutan pembelajaran di Pondok Pesantren Salman Al Farisi dari nanti tingkat kutab sampai tingkat madrasahnya. Nah, di sini sudah dituliskan oleh tim yang ada di kutab gambaran kurikulum tahapan pembelajaran yang ada di kutab itu seperti apa. Ya, kurikulum kutab, nah ini mungkin masih berbentuk tabel. Ya, sebetulnya kalau disuguhkan dengan bentuk semacam gambaran tangga itu mungkin lebih menarik lagi. Insya Allah nanti akan ada susulan ya file yang disosialisasikan kepada seluruh wali. Saya mudahkan di sini mungkin dengan penjelasan tabel tentang materi. Ya, di situ ada bidang, kemudian ada materi, kemudian tahapan tahunnya. Sederhananya, kutab itu adalah mengajarkan Al-Quran, kemudian bahasa Arab, dan juga baca tulis hitung. Karena di level kutab ini adalah pendasaran. Dan memang harus tuntas. Ya, perbedaan antara kutab dengan selainnya adalah di sisi ketuntasan. Ya, di banyak proses pembelajaran formal belum terrealisasi ketuntasan, sudah naik kelas. Sehingga materi yang belum tuntas tadi ketumpuk dengan materi baru. Karena proses pembelajaran dinilai dari jenjang ataupun dengan durasi waktu. Ya. Tahun pertama seumpamanya ada kurikulum tilawah. Ya. Proses pembelajaran tilawah di tahun pertama itu pencapaiannya berbeda-beda antara satu anak dengan yang lain. Yang satu cepat, Masya Allah, tilawahnya bagus, bacaannya sudah oke. Tapi mungkin banyak juga yang lain yang masih keteteran. Nah, di ujung tahun diuji kan tilawah ini. Ujian ini bukan menentukan ketuntasan anak, tapi seringnya ujian itu adalah untuk memberikan nilai. Nah, maka muncullah nilai-nilai ya dengan perlambangan angka, contohnya 1 sampai 10. Ya, muncul nilai-nilai dengan perbedaan pencapaian satu anak dengan yang lain. Itu pun nanti kembali kepada kebijakan guru dalam melambangkan nilai tadi. Ya. Ada yang sebetulnya masih berat, tapi gurunya nggak tega ngasih nilai terlalu sedikit, dinaikkanlah gitu. Istilahnya mujamalah itu. Mujamalah itu apa? Istilahnya itu ya basa-basi atau istilahnya
untuk menyenangkan anak ini gitu ya. Dia aslinya nilainya mungkin 4, tapi gurunya lah kasihan. Nanti kalau saya kasih nilai 4 nggak naik kelas. Ya didongkraklah nilai itu jadi 6. Anak naik kelas karena nilainya 6. Tapi dia belum tuntas menyelesaikan pembelajaran tilawah. Nah, proses kutab tidak demikian. Anak selama belum tuntas dalam tilawahnya, sampai kapanpun dia akan diajarkan tilawah itu sampai tuntas. Bahkan kalau sampai tahun ke-6 kok tilawahnya belum tuntas, akan dilanjutkan lagi di fase selanjutnya. Berarti kalau nanti masuk madrasah ya PR-nya masih ditilawah lagi. Ya. Nah, terus ada evaluasi ini kenapa kok anak 6 tahun kok tilawahnya nggak beres-beres. Nah, inilah perbedaan yang sangat mencolok antara program mulazamah dengan non mulazamah. Ya. Jadi istilah kutab itu harapan kita bukan hanya sekedar penamaan, tapi membawa konsep dan ruhiyah dari kutab ini sendiri apa itu. Salah satunya adalah ketuntasan tadi. Ya, kalau nggak tuntas nanti meninggalkan PR di level selanjutnya. Nah, dan di sini masih berulang-ulang problematika itu ada di tingkat madrasah, bahwa anak-anak yang masuk di tingkat madrasah belum tuntas pembelajaran dan pendidikannya. Ya, sehingga harus diulang lagi, ada tahsin, diulang lagi, ada tilawah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di kutab ini, kalau kita lihat di sisi bidang, ada materi Al-Quran yang dipecah menjadi 4, ya, yaitu ada membaca Quran tadi, tilawah, bagaimana target ketuntasannya adalah tilawah anak ini standar tahsin dan tajwid. Kemudian selanjutnya adalah ada hafalan. Nah, di sini hafalan dalam kutab nggak ditarget, karena memang dulu tidak ada juga target selesai kutab itu khatam 30 juz. Itu kita tidak dapati. Ya. Bisa jadi ada yang khatam, bisa jadi ada yang belum, bisa mungkin hanya sepanjang pembelajaran di kutab itu hanya juz 30, enggak masalah. Tapi memang harus ada ya proses menghafal. Nah, di sini kalau ada wali kutab yang bertanya, loh kok anak saya udah sekian tahun masih sekian juz saja Ustadz gitu. Semuanya kembali kepada rezeki yang Allah berikan. Masalahnya bukan berapa juznya, tapi tahapannya benar apa enggak, tuntas apa tidak. Sahabat Rasulullah SAW bisa dicek sejarahnya. Berapa dari mereka yang hafid, yang 30 juz. Tidak semuanya itu hafid 30 juz. Bahkan jumlah hufad dari kalangan sahabat itu juga enggak banyak. Apalagi dengan standarisasi tinggi ya yang dulu diterapkan di masa sahabat, yaitu 10 ayat dihafal, dipahami, diamalkan, baru nambah lagi. Standar kita kan turun sekarang. Iya kan? Standar kita turun. Maka nggak sampai kepada level memahami dan mengamalkan. Itu udah boleh nambah 10 ayat lagi. Bahkan ada yang sistemnya yang penting setor lah. Nanti meskipun mau dia dilupakan, mau bagaimanapun yang penting setor untuk mengejar target bahwa lulus usia SD itu membawa sekian juz di wisuda. Itu kan jadi kebanggaan di era sekarang seperti itu, anak saya hafal sekian juz. Tapi kualitasnya turun sekali dibanding dengan kualitas di zaman sahabat terlebih di masa dahulu. Kemudian dalam bacaan Quran, dalam materi Al-Quran ini juga ada tadabur. Ya, bagaimana anak-anak bukan hanya ngafal tapi memahami juga garis-garis besar yang dia hafal, khususnya juz 30. Ya, juz amma yang itu adalah target minimal memang. Anak lulus kutab itu ya harus beres juz ammanya. Tadaburnya juga harus kena. Dan Masya Allah anak-anak seusia SD, lulus SD, hafal juz 30 dan memahami garis-garis besar isi kandungan yang ada di juz 30 itu udah dahsyat. Dan kita sekarang ini sudah luar biasa. Meskipun kalau dulu sesuatu yang biasa. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah tajwid. Jadi memahami tentang
praktek dan teori ilmu tajwid. Ini 4 muatan yang ada di dalam bidang Al-Quran. Kemudian di bidang calistung materinya ada 3, baca, tulis, hitung. Nah ini jelas calistung itu kan baca, tulis, hitung. Nah baca, tulis, hitung ini yang kita kedepankan adalah baca dan tulis Arab terlebih dahulu. Maka kalau yang putra-putrinya di Kutab ini, wali-wali Kutab, mungkin apa sih kurikulum Kutab setiap hari isinya nulis, baca, nulis lagi, anak tugasnya cuma suruh nebelin, habis itu suruh nyalin. Tapi coba diperhatikan, insya Allah kualitas tulisan anak-anak Kutab akan jauh berbeda dibanding anak-anak yang di SD atau di MI atau yang non Kutab atau yang tidak ada program menulis bahasa Arab dari sejak awal. Ya, karena dia terbiasa, jadi tangannya ini sudah lentur untuk nulis apa? Untuk nulis bahasa Arab. Ya udah nggak kayak itulah apa namanya cacing, atau ada yang ngomong dulu kayak cakar pitik gitu. Nggak jelas tulisannya. Ya, nanti tahapan itu akan naik terus, nulis itu sampai nanti anak-anak bisa didikte dan bisa menuliskan sendiri. Itu nanti ada di Imla. Ya. Nah, tahapan-tahapannya itu tertulis di situ, ada tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan. Ini menyesuaikan tahapan tahun. Ya. Ya, mungkin ya biar lebih enak. Oh ya gini, ini biar lebih enak. Di sini ini kan ada contohnya tahapan menulis ini. Awalnya menebalkan, kemudian ada dikte suku kata, ya, menyalin, kemudian ada dikte kata, ya, kemudian dikte kalimat, kemudian kaidah dan kerapian itu sudah disesuaikan tahapannya. Dan ini nggak mesti semua anak itu pencapaiannya sama dalam satu waktu. Kelas 1 semuanya pencapaiannya sama semua, itu nggak mungkin. Dalam proses pendidikan itu nggak mungkin semua anak pencapaiannya bareng semua sama semua. Mesti ada yang naik, ada yang menengah, ada yang di bawah. Nah, penting adalah ketuntasan. Kalau sampai ujung kutab itu belum tuntas di tahap yang paling akhir di sini, setidaknya selesai di tahap 2. Sehingga nanti ketika masuk ke madrasah ada istilahnya tuh takrir. Takrir itu ada semacam pelaporan, ya, tahap terakhir anak ini belajar sampai kemana. Oh, nulisnya ketuntasannya sampai sini, sampai ke level 2. Nah, nanti bisa dilanjutkan di madrasah level 3 dan seterusnya. Sampai ketuntasannya baik. Nah, kemudian di sini geser lagi, tulis tadi ya, nulis, kemudian bawahnya berhitung. Nah, ini hitung nih ada juga tahapan-tahapannya, mulai dari mengenal angka, menulis angka, penjumlahan 1 sampai 20, pengurangan 1 sampai 20 di tahapan awal, kemudian di tahapan kedua penjumlahan dan pengurangan bersusun 1, ada penjumlahan dan pengurangan bersusun 2, terus begitu. Sampai nanti anak menguasai dasar-dasar berhitung. Kalau di sini ujungnya ketuntasan yang ada di kutab itu adalah sampai pembagian susun 1 dan 2. Ya, itu udah sampai ke level itu kita anggap tuntas di level kutab. Berarti kalau mau lebih mendalami lagi ya nanti masuk ke ilmu matematik. Ya, dengan rumus-rumusnya itu. Ya, kalau pengen lebih maksimal lagi ditambahkan lagi dengan pengajaran di ilmu matematik. Baik, kemudian selanjutnya masih di kutab. Ya, setelah tadi baca tulis hitung, ini ada bahasa Arab. Bahasa Arab juga sama. Materi yang diajarkan di bahasa Arab mencakup apa saja? Kitabah. Kitabah itu menulis. Menulis, kemudian ada kiroah, membaca, istima itu dengar. Orang ngomong bahasa Arab, dia dengarkan, bisa paham. Ya, kemudian kalam diajari berbicara menggunakan bahasa Arab. Kemudian nanti ada nahwu dan sorof. Nah, nahwu sorof ini masih dikosongi
Karena kita memang belum mendapati anak yang tuntas di tahapan sebelumnya. Sehingga kita tidak mau keburu-buru. Kalaupun nahwu soroh belum bisa diajarkan di kutab, nanti anak-anak akan mendapatkannya di madrasah. Jadi kurikulum ini akan berlanjut terus. Ya. Terus bawahnya ini nanti ada tahapan-tahapannya, insya Allah kita share di grup wali ya, baik di wali madrasah ataupun wali kutab. Kemudian ada mutun ulum syar'i. Di sini belum dimasukkan item-item kitabnya, ya, tapi secara konten materinya sudah ada. Ada matan adab, ada matan akidah, fikih, hadis dan sirah. Yang ini mencakup poin-poin penting dasar-dasar agama yang harus diketahui oleh anak sebelum lulus usia kutab. Ya, kutab Salman Al Farisi ini masuk tahun keempat saja. Tahun keempat yang mana target dari pengelola kutab ini mutun ulum syar'i mulai diajarkan di tahun kelima. Ya, di tahun kelima. Mungkin baru tahun ini nanti mulai ada pengajaran di mutun ulum syar'i. Baik, lanjut Ustaz. Setelah itu, nah ini kita lihat tahapan pembelajaran Al-Quran ya. Pertama belajar tilawah dulu, yaitu dengan karimah. Kalau sudah tuntas karimah naik, di tahapan keduanya adalah belajar Al-Quran yang masih sangat terbata-bata, maka butuh banyak tatbik. Jadi selesai karimah itu tidak langsung anak itu bacanya lancar. Ketika praktek ke Quran masih banyak mereka itu terbata-bata, penerapan panjang pendek masih salah. Nah, untuk melancarkan itu maka caranya adalah memperbanyak baca. Baik nanti di kutab atau ketika pulang. Maka semakin rajin anak dan semakin intens orang tua membersamai proses ini, anak akan semakin cepat lancar baca Quran. Ya, akan semakin cepat lancar baca Quran. Mohon maaf, kita dapati bahkan di level madrasah saja PR terkait tilawah itu masih banyak. Berarti menandakan apa? Ketuntasan pembelajaran tilawah ini di level SD itu masih sangat kecil sekali ketuntasannya. Nah, kita harapkan dengan kutab bisa menyelesaikan. Kemudian di tahapan ketiga adalah Al-Quran yang sudah mulai lancar, tapi masih banyak lahan jali, masih sering. Lahan jali itu kesalahan yang fatal. Ya, contohnya yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, hunah tidak dihunahkan, ya, lahan-lahan jali yang idhar malah diidghamkan atau idgham diidharkan. Nah, ini nanti butuh pembelajaran bersama dengan murabi, bersama dengan musyrif, pembenaran di sisi bacaan. Kemudian tahapan keempat dalam bacaan adalah yang sudah lancar, ya, di mana lahan jalinya sudah tidak ada atau sudah jarang. Tinggal tersisa lahan khafi. Lahan khafi itu mungkin yang terkait dengan sifat-sifat huruf tidak nampak dengan baik. Lah ini nanti tahapan ini sudah tahapan yang polesan terakhir. Dan itu memang akan lebih maksimal apabila gurunya itu sudah memiliki standarisasi tahsin tajwid bersanad. Nah, itu akan lebih maksimal lagi. Baik, selanjutnya Ustaz, jadwal harian. Nah, ini mungkin nggak perlu tahapan dan urutannya. Ini nggak perlu jadwal harian. Jadi untuk kutab kesimpulannya apa? Kutab itu kesimpulannya anak lulus dari kutab tuntas di dalam materi Al-Quran, khususnya adalah di dalam tilawah. Kalau untuk hafalan itu terus menerus. Kalau dia belum hatam di kutab, ya melanjutkan lagi di madrasah. Nggak harus dipaksakan hatam di usia kutab. Calistung juga sama. Dia masih lanjut di level dasar calistung, setidaknya tuntas ketika anak di kutab. Kalau pengen melanjutkan lebih pro lagi, butuh ada yang pengen nanti saya pengennya jadi dokter, harus belajar ilmu eksak, harus kuat di matematikanya, berarti harus ada materi tambahan. Ya, tapi untuk madrasah kita kan visinya bukan ke situ secara khusus. Ya, visinya tetap bagaimana kita mengantarkan kepada kaderisasi guru dan kaderisasi ulama. Kita masuk ke kurikulum pondok ya, madrasah. Untuk kutab sudah selesai, Ustaz.
Ya, tadi sisa bahasa Arab ya. Harapan kita itu anak kalau sudah mengenal skill-skill dasar kutab skill-skill dasar bahasa Arab di level kutab, maka ketika masuk madrasah itu pihak madrasah tinggal langsung naik ke level selanjutnya. Ya, harapannya begitu. Maka ini para wali kutab, kita sangat berharap bahwa anak-anak yang sudah dipoles pendasarannya di kutab kita itu nanti betul-betul bisa melanjutkan di level madrasah untuk bisa menguatkan dasar-dasar yang dulu pernah didapat di kutab. Ya, jadi memang kurikulumnya nyambung. Nah, ini untuk kurikulum pendidikan madrasah Salman Al Farisi. Baik, ada istilah kitab kurikulum pokok atau disebut durus asasiyah, pelajaran-pelajaran pokok, di mana anak-anak yang belajar di madrasah tidak bakal diluluskan kecuali sudah menyelesaikan semua pembelajaran kitab ini. Menyelesaikan, ya, menyelesaikan itu jangan difahami menguasai. Ya, penguasaan nanti akan ada level yang berbeda-beda. Memang ada standarisasi minimal penguasaan, ya, yaitu ketika anak bisa menguasai sekitar 60% dari kitab. Itu adalah standar minimal penguasaan. Dari mana kita mengetahui anak menguasai 60%? Ketika tuntas satu kitab diuji. Nah, ketika diuji anak kok dapat nilai kurang lebih 60 dari hasil ujian itu, berarti setidaknya dia menguasai 60%. Tapi apakah akan terus 60%? Enggak. Anak ujian di tahun ketiga dapat nilai 9, artinya penguasaan di waktu itu 90. Tapi karena kemudian di tahun ke-6 nggak pernah dimurojaah, bisa jadi nanti diuji lagi penguasaan anak ini turun. Nah, keilmuan itu butuh ada mudzakarah dan murojaah. Ini yang jadi tugas berat, ya, baik kami sebagai guru, baik anak-anak, santri, para penuntut ilmu, dan juga orang tua. Bagaimana menjaga penguasaan ilmu anak-anak ini tetap konsisten. Ya, di level yang paling dasar tajwid dan tahsin. Kitab yang kita pakai Tuhfatul Atfal. Kan tadi lulusan kutab harapannya sudah baik ya secara praktek membacanya. Teorinya dikuatkan di madrasah. Loh, kurikulum Tuhfatul Atfal sudah ada di kutab. Bagaimana Ustaz? Ternyata anak-anak kutab Salman sudah rampung Tuhfatul Atfal ini. Sudah hafal matanya, sudah ngerti teorinya. Berarti ini dicoret, tidak diajarkan. Khusus bagi yang sudah. Lah kalau ada yang daftar dari luar, ternyata belum menguasai Tuhfatul Atfal, ya tetap harus belajar ini. Itu yang kita maksud sebagai apa? Ketuntasan itu seperti itu. Kemudian ada adabul alim wal muta'alim. Di kutab mungkin sudah belajar kitab adab yang lain. Materinya ada kesamaan, nggak masalah. Adab itu semakin sering dibaca, semakin sering diulang-ulang, harapannya semakin mendalam, nancep di hati anak-anak untuk dipraktekkan di kehidupan keseharian mereka. Bahasa Arab. Nah, ini untuk level dasar bahasa Arab, penguatan skill bahasa Arab yang mencakup baca, tulis, ngomong, denger. Baca, tulis, ngomong, denger. Itu 4 skill bahasa Arab kita kuatkan di kitab Durusul Lughah li Ghairin Natiqina Biha. Ya, ini dulu pernah pakai Arabiyah Baina Yadayk, tapi untuk keputusan dari tim kurikulum, kitab terakhir yang atau kitab yang diputuskan menjadi kurikulum dasar penguatan skill tadi adalah Durusul Lughah li Ghairin Natiqina Biha. Baik itu di putra atau di putri sama. Dulu perbedaan, di putra pakai ini, di putri pakai Arabiyah Baina Yadayk, tapi sekarang sudah disamaratakan. Kemudian setelah rampung ini naik ke level teori gramatikal bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Ya, yang diajarkan adalah kitab Al-Ajurumiyah, matannya saja. Atau nanti diselesaikan dengan standar syarah, matannya dibaca, tapi gurunya standar syarahnya itu adalah
Syarah Mukhtasar Jiddan karangannya Sayyid Zaini Dahlan rahimahullahu taala. Kemudian untuk ilmu sharaf pendasarannya adalah dengan sharaf shaghir. Ini juga terkait tentang kaidah dalam pembangunan kata per kata dalam bahasa Arab. Ya, kemudian nanti penguatannya lagi ada di amthilah tasrifiyah. Nah, 4 materi ini nanti dikuatkan dengan materi praktek berupa baca kitab. Ya, baca kitab gundul itu penguatannya. Ya, target yang kita inginkan anak Salman itu lulus ma'had itu bisa baca kitab gundul. Ya, dan ini problem yang mungkin dirasakan oleh mayoritas pesantren modern. Lulus pondok tidak bisa baca kitab. Ya, kemudian selanjutnya di bidang akidah ada 3 kitab, Al-Usul Tsalatsah, Mandhumah Lamiyah Ibnu Taimiyah, kemudian Mandhumah Ha'iyah Ibnu Abi Dawud. 3 kitab ini harus selesai sebelum anak lulus. Kemudian di fikih, fikih dulu tadi ya. Di fikih kelewatan tadi ada 2 kitab, yaitu Safinatus Shalah dan Safinatun Najah. Ya, 2 kitab fikih ini baru fokus di fikih ibadah. Safinatus Shalah khusus masalah sholat, Safinatun Najah adalah dasar-dasar pemahaman Islam, rukun iman, rukun Islam. Kemudian juga ditambahkan dengan fikih ibadah dari thaharah, kemudian sholat, zakat, puasa dan haji. Ya. Nah, untuk selanjutnya hadis arba'in. Ya, ini merupakan materi di bidang hadis. Minimalnya anak menyelesaikan hadis arba'in. Dan yang terakhir adalah tafsir, menyelesaikan tafsir juz 30 dari Aisyarut Tafasir atau Jalalain. Ada 2 opsi, tapi kayaknya yang Aisyarut Tafasir lebih kami rekomendasikan. Karena Jalalain ini meskipun pendek, tapi di situ banyak sekali gramatikal bahasa Arab dimasukkan. Kalau anak-anak nahwu sorof balaghahnya masih 0, baca Jalalain itu keberatan. Ya. Ini mungkin gambaran kurikulum wajib. Artinya tidak bakal diluluskan anak kecuali selesai ini. Ya, selesai kitab-kitab tersebut. Kemudian kurikulum tambahan dan pengayaan. Kalau sudah selesai syarah ajrumiyah, ngapain lagi? Anak belajar apa? Dia masih ada sisa waktu sampai diluluskan. Ditambahkan dengan pengayaan, yaitu syarah ajrumiyah yang lain berupa syarah Tuhfah Saniyah. Ya, kalau tadi syarah Mukhtasar Jiddan itu yang ringkas, Tuhfah Saniyah lebih melebar lagi. Selesai Tuhfah Saniyah masih ada kitab atasnya lagi, Mutammimah Al-Ajrumiyah. Jadi pelengkap dan penyempurna dari Al-Ajrumiyah. Ini Mutammimah ini sudah levelnya lebih tinggi lagi. Dan setelah Mutammimah, anak-anak insya Allah mungkin ya dan mampu untuk melanjutkan ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, bisa juga anak seumpamanya nanti ngambil Alfiyah Ibnu Malik. Kalau Mutammimahnya mungkin, ini syaratnya. Nah, Mutammimah ini jadi syarat kelulusan bagi anak yang pengen lulus secara akselerasi. Seumpamanya nih anak-anak pengennya hanya 3 tahun, 4 tahun, nggak apa-apa. Darus asasi itu diselesaikan, kemudian ditambahkan dengan Mutammimah Al-Ajrumiyah. Kalau belum selesai ini nggak bisa akselerasi, ya. Dan syarat akselerasi kemarin sudah ditetapkan, boleh akselerasi, tapi lanjutnya langsung ke Ma'had Ali Mufid yang sekarang nama yayasannya adalah Yayasan Al-Jawi Al-Ilmi, dan juga nama pesantrennya juga sama, Al-Jawi Al-Ilmi. Nanti mungkin akan ada disinggung sedikit oleh Ustaz Abdul Rahim terkait masalah ini, mungkin untuk sosialisasi kepada para wali. Kemudian selanjutnya adalah tambahan pengayaan di bidang fikih, Matan Abi Suja, dan usul fikihnya adalah kitab Waraqat. Matan Abi Suja ini mencakup semua bab fikih, bukan hanya ibadah, tapi di situ ada muamalah, ada munakahah, ada jinayat dan hudud. Jadi semua bab fikih selesai dipelajari di level dasar di kitab Matan Abi Suja. Anak masuk tahun ke-4, tahun ke-5, pembelajaran dasar sudah selesai. Ya, kalau memang belum mau buru-buru lulus,
akan kita tambahkan dengan kitab pengayaan. Yang terakhir di bidang akidah, kitab pengayaannya adalah ditambahkan dengan kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ini mungkin tahapan dan jenjang pembelajaran yang ada di madrasah pondok pesantren Salman Al Farisi. Habis itu ya. Baik. Para abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada pertanyaan begini, Ustaz, kalau anak saya lulus Salman belajar seperti itu, jadi apa toh gitu? Ya kan? Mungkin ada yang masih. Terus itu manfaatnya apa? Anak saya bisa jadi apa itu kalau belajar yang begitu-begitu itu? Kok nggak ada fisikanya, kok nggak ada biologinya, kok nggak ada? Nah, memang visi utama dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi, khususnya di level madrasahnya, adalah menyiapkan kader-kader muallim, guru-guru kualitas, khususnya guru di dalam bidang syar'i. Apa kok dulu para sahabat itu tadi saya singgung hebat-hebat? Karena seminim-minimnya mereka ilmu-ilmu pokok itu sudah tuntas. Nah, ini repotnya kita di zaman sekarang, ilmu-ilmu seperti ini disepelekan. Sehingga nanti ketika anak itu mengejar karir di bidang duniawi, ya, tanpa mempelajari ilmu-ilmu pokok ini, menjadikan anak-anak yang atau orang-orang yang dia itu awam sekali terhadap urusan agama. Bisa jadi anak-anak kita nanti tidak jadi mualim, tidak jadi seorang ulama, tidak jadi guru. Mungkin ada yang profesinya jadi dokter, mungkin ada yang jadi pejabat, mungkin ada yang jadi pebisnis, mungkin ada yang jadi kontraktor, macam-macam. Tapi harapan kita mereka itu ya bergelut di profesi masing-masing dengan pendasaran pemahaman mereka terhadap materi-materi ini. Kita dapati dokter tapi bisa bahasa Arab, dokter tapi bisa baca kitab, ya. Pagi hari bertugas jadi dokter sampai siang, sorenya malamnya taklim dakwah. Nah, materi kali ini akan disampaikan oleh dokter Fulan. Tiba-tiba buka kitab ngaji. Dan itu anak-anak kita. Pejabat ketika dia nyampaikan pidato, ya, mukodimahnya itu sudah nggak plegak-pleguk. Sekarang kan mungkin kita dapati ya, lidahnya keluh sekali untuk baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Jarang yang fasih itu. Ini bukan hanya sekedar fasih mukodimah, bisa dalil, ya, bahkan pejabat tapi juga dia seorang dai, itu kan hebat. Kalau kualitas negara kita itu dipenuhi dengan orang-orang seperti itu, kira-kira jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur enggak? Insyaallah, insyaallah. Jadi kalau tanya mau jadi apa, ya macam-macam jadinya, ya. Tapi insyaallah mereka itu kita luluskan menjadi karakter-karakter yang tidak awam terhadap urusan agamanya. Yang tidak awam terhadap urusan agamanya. Dan yang paling kita harapkan, anak-anak kita itu memenuhi ruang yang dibutuhkan di dalam bidang taklim. Kan sekarang ini ya Allah, krisis di mana-mana, nyari guru yang kualitas itu susah. Guru Quran yang standar saja, yang bagus, bacaannya sudah standar tahsin, punya karakter bagus, susah. Ya, harapannya inilah anak-anak kita. Masalah urusan duniawi nanti hidupnya bagaimana Ustaz? Jadi guru Quran itu gajinya kecil dan saya khawatir nanti. Kalau masih ada yang begini ya nanti bagiannya Ustaz Taufik itu. Menguatkan lagi ya bahwa masa depan anak-anak kita itu cukuplah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan kewajiban mengantarkan anak-anak kita bisa selamat dari siksa api neraka. Semoga dengan upaya para wali, para aba, ummahat sekalian,
menitipkan putra-putrinya kepada kami itu sudah menjadi bara'atul dhimmah, terlepasnya beban tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ditanya apa yang sudah kamu lakukan untuk menyelamatkan keluargamu dari siksa api neraka, jawab saya sudah titipkan ke Pondok Salman. Kalau ternyata Pondok Salmannya yang nggak bener kan kami yang tanggung jawab di hadapan Allah, kan begitu. Bagi walinya sudah bara'atul dhimmah, karena insya Allah muatan materi dan kurikulumnya insya Allah sudah cukup untuk mengantarkan para wali menunaikan tugas dan kewajibannya. Terakhir sebelum saya tutup, kalau memang mentok-mentoknya para wali ini bingung setelah anak lulus mau kemana, mau ditaruh di mana, kenapa tidak para wali ini mengkomunikasikan dan mengkonsultasikannya kepada kami? Insya Allah kami akan mengawal, membersamai proses perjalanan perjuangan anak-anak kita semuanya sampai usia yang tak terbatas. Jadi kita akan terus diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan kekeluargaan, sampai akhir hayat insya Allah. Demikian mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadzuna Ustadz Hanif Ali Syahbana yang telah menjabarkan panjang lebar tentang kurikulum Kutab dan juga madrasah Pondok Pesantren Salman Al Farisi.